Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulan Oktaviani, NIM A7101823, kelas A semester 4, Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan membuat video tentang implementasi atau penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Pembelajaran TPS, Think, Pair, Share ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang mana dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode pembelajaran TPS ini memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah itu, siswa menjelaskan atau menjabarkannya di kelas. Di tengah pandemi ini, model pembelajaran TPS tidak dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun, dapat dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Hal ini tidak akan mempengaruhi konsep pembelajaran TPS, karena pembelajaran TPS ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada thinking, kemudian ada pairing, dan sharing. Tahapan yang pertama ada thinking atau berpikir, yang mana guru memberikan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan pelajaran, kemudian siswa diberi waktu untuk memikirkan jawaban secara mandiri. Tahapan yang kedua ada pairing atau berpasangan. Guru meminta siswa untuk mencari teman atau pasangan dan kemudian mendiskusikan apa yang telah diperoleh. Setelah itu menyatukan gagasan. Karena pembelajaran yang dilakukan secara daring, maka dapat melakukan diskusi melalui WA atau WhatsApp. Langkah yang terakhir atau tahap yang terakhir ini ada sharing atau berbagi. Hasil diskusi tersebut disampaikan di depan kelas. Karena dilakukan secara daring, maka dapat dilakukan atau disampaikan melalui Zoom. Langkah-langkah penerapannya yang pertama, guru memberikan materi. Langsung ke video penerapannya saja ya. Selanjutnya berdasarkan jangkauannya, ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Yang pertama, jaringan LAN atau Local Area Network itu merupakan jenis jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Maksud wilayah lokal itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar jaringan LAN tersebut. Contohnya seperti komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, dan masih banyak lagi. Kemudian masuk ke jaringan MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jenis jaringan yang mencakup area luas dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Contohnya komputer yang saling terhubung antara kota ke kota lain. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, merupakan jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih. Contohnya antar benua maupun antar negara. Yang terakhir ada internet, merupakan jaringan komputer terbesar yang dapat menghubungkan jutaan perangkat seperti PC, laptop, dan masih banyak lagi. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa sesuai dengan pelajaran. Kemudian siswa dituntut untuk memikirkan jawaban secara mandiri. Langsung ke video penerapannya saja ya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Menurut kalian, jenis jaringan client server dengan jaringan peer-to-peer mana sih yang lebih efektif maupun efisien? Setelah itu, siswa diminta untuk mencari teman atau pasangan sehingga dapat melakukan diskusi. Masing-masing memikirkan jawaban, kemudian setelah memperoleh jawaban, kalian bisa mencari pasangan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalian bisa menggunakan WhatsApp ya untuk berdiskusi. Kemudian, setelah diskusi, siswa
menyampaikan atau menjelaskan materi hasil diskusi tersebut. Pertanyaan yang Ibu berikan, yang lebih efektif adalah jaringan peer-to-peer karena semua komputer dapat bertindak sama. Semua komputer berfungsi sebagai client server dalam waktu bersamaan. Kemudian yang terakhir, guru memberikan kesimpulan atau meluruskan jawaban siswa. Jaringan peer-to-peer, masing-masing komputer, baik itu klien maupun server, memiliki kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien, maupun sebaliknya, komputer klien bisa menjadi komputer server. Untuk menguji atau mengetes siswa apakah mereka sudah paham atau belum tentang materi yang disampaikan, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Kahoot. Contoh penggunaan aplikasi Kahoot seperti berikut. Kelebihan dari aplikasi Kahoot ini, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan juga dapat melatih siswa dengan menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Kekurangannya, belum semua guru mempunyai waktu untuk menyusun rancangan pembelajaran di Kahoot. Selain itu, juga terbatasnya jam pertemuan di kelas. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,